Yang punya rumah panggil. Taruh yang punya rumah. Terungkapnya kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka berinisial B 32 tahun terhadap korbannya Y Jior 32 tahun, warga Kecamatan Kembayan yang tewas dihabisi tersangka B di Jalan Inti 5 PTP Nusantara 13 Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau. Tersangka menghabisi korbannya dengan cara menusuk tubuh korban sebanyak 9 kali menggunakan senjata tajam jenis pisau yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh tersangka, ungkap Kapolres Sanggau, AKBP Suparno Agus Chandra Kusuma, saat press rilis pengungkapan kasus pembunuhan, Rabu, 6 Desember, pagi. AKBP Suparno menerangkan, modus pelaku membunuh korbannya dengan cara mengelabui korbannya terlebih dahulu. Setelah itu, merampas uang yang dibawa korban dari hasil penjualan buah kelapa sawit. Motifnya uang tersebut akan digunakan buat membayar hutang sebesar 7 juta rupiah ke salah satu koperasi yang ada di kota Sanggau, ungkap Kapolres. Baik, terima kasih Pak Kasal Reskrim. Tadi sudah dijelaskan fakta-fakta. Pelaku B setelah menghabisi korbannya lantas membawa kabur uang korban yang disimpan di dashboard mobil dump truck yang dibawa korban dan ditumpangi oleh pelaku B. Setelah menghabisi korbannya, pelaku berhasil membawa uang tunai milik korbannya sebesar 14,1 juta rupiah dan meninggalkan korbannya begitu saja, ungkap Kapolres Sanggau. Di waktu yang sama, Kasat Reskrim Polres Sanggau, AKP Indrawan Mira Saputra menerangkan kronologis penangkapan pelaku B bermula dari informasi warga yang melihat sepeda motor jenis Matic yang terparkir di dekat simpang pabrik kelapa sawit TBS di Dusun Merakai. Setelah diselidiki, motor Matic itu kepunyaan seorang pengusaha bengkel yang dipinjam salah seorang karyawan di bengkel tersebut, dan diketahui sepeda motor Matic itu dipinjam oleh tersangka B. Saat berada di bengkel tempatnya bekerja, tersangka B melihat korban melintas membawa buah kelapa sawit menggunakan dump truck. Dari situ timbul rencana tersangka untuk mengambil uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit milik korban. Selanjutnya tersangka menusul korban menggunakan sepeda motor Matic tersebut, dan memarkirkan sepeda motor tersebut di simpan pabrik TBS, terang AKP Indrawan. AKP Indrawan mengatakan, tersangka B lantas menghampiri korban yang pada saat itu sedang singgah makan mie rebus di sebuah warung dan meminta korban untuk membantu tersangka. Tersangka B lantas meminta bantuan kepada korban untuk menarik mobil yang sedang mogok di salah satu tempat yang sudah direncanakan tersangka. Setelah korban mau membantu, tersangka pun naik ke mobil dump truck dan bersama-sama menuju TKP yang dimaksud. Setelah sampai di TKP, korban lantas ditusuk berulang kali. Korban sempat lari dengan luka tusukan di tubuhnya. Pelaku tidak dapat mengejarnya, ungkap AKP Indrawan. Pelaku B selanjutnya mengambil uang yang disimpan korban di dashboard mobil dump truck dan kabur membawa uang korban. Pelaku B berhasil kita amankan di rumah kontrakannya di Jalan Juanda, Gang Anggur, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau pada Minggu 3 Desember pagi. Kami pun mengamankan barang bukti uang tunai 11,8 juta rupiah, ungkapnya. Tersangka akan dikenakan pasal 304 KUHP 338 dan 365 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sanggau, Arya Laksana Bima. Kami berhasil mengamankan pelaku ya, berinisial BS atau B di Jalan Juanda, Gang Anggur, Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas. Kemudian pada saat itu dilakukan interogasi awal, ternyata tersangka atas nama BS mengakui telah menusuk korban dan yang bersangkutan melakukan aksinya sendiri, ya, tidak dengan orang lain. Jadi ini sendiri. Jadi ada beredar di beberapa masyarakat bahwa ada 2 orangnya. Jadi bisa kita pastikan hanya yang bersangkutan hanya sendiri. Selanjutnya untuk pisau, menurut keterangan saudara BS dibuang di sekitaran TKP kejadian, yang mana juga sudah kami temukan. Kemudian pada saat proses pencarian barang bukti, saudara BS melakukan perlawanan kepada petugas, sehingga tim Polres melakukan tindakan tegas dan terukur. Setelah itu saudara BS dibawa ke RSUD MTH Jaman untuk dilakukan perawatan. Selanjutnya kami sampaikan, mohon izin Komandan dan rekan-rekan media, bahwa fakta-fakta hasil penyidikan yang sudah kami lakukan dan kami ketahui, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 8, tersangka memang sudah membuat pisau, ya,
Jadi tersangka ini memang sudah berniat untuk merampok. Ya. Pisaunya nanti bisa rekan-rekan lihat karena tidak dijual di pasaran, mengingat pisau ini terbuat dari bahan mata gergaji mebel dengan ukuran panjang lebih 17 cm, lebar 4 cm. Kemudian pada hari Kamis dari bahan mata gergaji tersebut disambunglah ke besi pipa stik dongkrak sehingga menjadikan itu sebuah senjata. Kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 14.30 saat tersangka sedang bekerja di bengkel, pada saat sedang mendongkrak mobil, lewatlah mobil korban, ya, truk korban dengan membawa TBS. Pada saat itulah tersangka muncul niat untuk melakukan aksinya karena dia sudah menyiapkan peralatan, ya, pisau, ya, karena dia juga tahu bahwa korban menyetorkan buah ke PT TBS untuk mengambil uang, ya. Nanti setelah menyetor pasti akan mengambil uang. Oleh karenanya setelah 1 jam, ya, korban lewat di depan tempat kerja tersangka, pada pukul 15.30 tersangka menyusul menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio J warna merah ke arah simpang pabrik TBS dengan membawa 1 buah pisau yang dia sudah siapkan pada hari Selasa. Kemudian pada saat truk korban keluar dari PT TBS dan sempat singgah di warung sekitar, tersangka menyinggahi korban, ya. Kemudian tersangka langsung menaiki truk korban dengan menyampaikan bahwa meminta tolong agar membantu menarik mobil yang mogok. Sementara itu korban menanyakan posisinya di mana, kemudian menyampaikan bahwa posisinya ada di sekitar PT PN, ya, 13. Selanjutnya korban bersama tersangka menuju ke tempat saudara Akong, ya, untuk menukar nota timbangan dengan uang sebesar 14.100.000 sekian. Kemudian uang tersebut disimpan di dashboard truk